Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime setelah hiatus 1 bulan lebih. Selamat datang di pembahasan anime Tensura. Anime yang walaupun kita nunggu selama 7 hari buat nonton, selesainya serasa 7 menit. Jadi untuk mengekali hal ini, mari kita nonton episode terbaru Tensura 4 kali supaya episode terbarunya serasa setengah jam karena 4 kali 7 sama dengan 28 menit. Oke, solusi Wong Anime mungkin kurang masuk akal. Tapi pembahasan Wong Anime atas episode terbaru Tensura biasanya jauh lebih masuk akal. Jadi stay tune terus dan silahkan tonton videonya. Dan Wong Anime mohon maaf kalau pembahasan episode kemarin Wong Anime agak telat. Setelah banyaknya rapat dan dialog-dialog penting yang sebagian orang benci karena pikiran mereka tidak bisa mengambil terlalu banyak informasi dari rapat-rapat yang terjadi kemarin, padahal rapat kemarin sangatlah penting karena rapat kemarin menyangkut akan 3 hal, yaitu pertama, visi Rimuru dan negara Tempest dan apa yang dia inginkan sebagai pemimpin negara. Yang kita tahu kalau tujuannya hanyalah dia ingin hidup nyaman dan melakukan apa yang dia mau dengan aman bersama para bawahannya yang sudah dia anggap keluarga. Kedua, kebijakan luar negeri Rimuru baik itu kepada musuh-musuhnya ataupun sekutu-sekutunya. Sebagai contoh, pembantaian Rimuru atas 20.000 pasukan Falmouth berhasil Rimuru kaburkan beritanya menjadi bahwa 20.000 pasukan Falmouth yang menyerang Tempest terbunuh dan berhasil dijadikan media kebangkitan Veldora yang kemudian mengamuk. Lalu kemudian berhasil Rimuru tenangkan sehingga Rimuru menjadi mediator sang naga badai. Narasi politik ini akan terus berjalan dan dianggap sebagai kebenaran oleh musuh hingga beberapa tahun ke depan. Bahkan Kekaisaran Timur yang merupakan negara superpower pun menganggap kalau berita ini adalah berita benar walaupun mereka menyaksikan detailnya sehingga mereka menganggap kalau Gabiru yang melakukan transformasi menjadi naga sebagai Veldora dikarenakan simpang siurnya berita dan informasi yang telah Rimuru sebarkan ini. Ini adalah salah satu kebijakan Rimuru yang paling jenius, yaitu mengkaburkan informasi tentang Tempest. Ketiga, Rimuru menegaskan bahwa niatnya untuk bersahabat dengan manusia tidaklah berubah. Namun manusia tidak akan menganggap serius pernyataan Rimuru ini selama Rimuru hanya diketahui sebagai pemimpin negara monster saja, yang tentu saja kita tahu pada akhirnya menyebabkan peristiwa penyerbuan Falmouth yang mengakibatkan ratusan monster penduduk Tempest terbunuh. Karena inilah Rimuru memutuskan untuk menjadi Raja Iblis di mata dunia supaya narasi-narasi politik yang telah Rimuru dengungkan sejak awal dianggap serius, terutama di kalangan negara-negara manusia yang hampir-hampir tidak pernah mendengar nama Rimuru atau Jura Tempest dan menganggap serius mereka. Karena pada dasarnya hampir semua negara manusia kecuali beberapa negara seperti Blue Moon misalnya tidak pernah mendengar mengenai nama Tempest ataupun Rimuru. Dan dengan kenaikan Rimuru menjadi Raja Iblis Octagram, maka Rimuru mulai menjadi perhatian dari para negara manusia dikarenakan Raja Iblis umumnya dianggap sebagai ancaman bagi umat manusia. Namun Rimuru dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin bersahabat dengan umat manusia yang tentu saja mengakibatkan kehebohan di kalangan negara-negara manusia. Ketiga hal ini yang semuanya ada di rapat kemarin yang 6 episode itu akan menjadi landasan hampir semua konflik yang terjadi di Tensura di episode-episode yang akan datang. Dari mulai perseteruan, persekutuan, peperangan hingga perjanjian sekalipun. Dan kalau kalian tidak memahami arti pertemuan dan rapat ini, maka bisa dipastikan kalian tidak akan mengerti alasan dan penyebab konflik-konflik yang akan terjadi di masa depan. Kecuali kalau kalian pembaca light novel. Oke, selanjutnya kita akan membahas episode terbaru Tensura, yaitu episode 43 atau season 2 episode 19. Namun sebelum itu, mari kita membahas mengenai opening yang dinyanyikan oleh Mindarin dengan judul Like Flame yang telah memperoleh visual baru. Sebelumnya, visual opening dari season 2 part 2 terlihat sangat malas karena banyak dari scene-scene yang ada di opening ini seperti nyomot dari opening pertama. Terutama adegan di mana Shion melakukan serangan pedangnya dan adegan ketika Shoei dimunculkan.
Pada visual terbaru, kita diperlihatkan beberapa perbedaan mencolok jika dibandingkan dengan opening sebelumnya. Pada opening sebelumnya, visual para bawahan Rimuru diperlihatkan seolah nyomot dari wallpaper resmi season 2 Tensura. Sedangkan untuk visual terbaru para bawahan Rimuru, kita bisa melihat kalau studio 8-bit menggunakan teknik transisi animasi seperti yang dipakai di season 241 dengan menunjukkan para bawahannya dengan jauh lebih banyak dan animasi yang lebih beragam. Bahkan Haruna pun yang jarang muncul di anime muncul di opening ini. Namun tentu saja yang menjadi highlight di opening ini adalah penampilan para Raja Iblis yang mulai diperlihatkan satu persatu. Kita bisa lihat di visualnya, Dagruel kelihatan badass banget. Walaupun jujur aja, Wong Anime nggak inget kalau penampilan Dagruel kayak gini karena biasanya dia sering pakai baju. Selain itu di visual selanjutnya, kita juga bisa melihat Raja Iblis lainnya seperti Dino dan juga Raja Iblis Valentine dengan pelayannya. Dan tentu saja setelah melihat penampilan Ramirez yang melakukan breakdance di visual selanjutnya, penampilan para Raja Iblis pun akhirnya diakhiri dengan Leon yang ingin mencekik Ramirez. Selain itu, highlight lainnya yang merupakan perubahan visual baru di opening sekarang adalah tentunya penampilan dari Shion dan Zoe. Shion diperlihatkan melawan suatu makhluk yang jika kalian membaca manga atau light novel, kalian tentunya tahu monster apa yang dia lawan. Dan tentu saja penampilan Zoe melawan para tentara Anden. Selain itu, Studio 8-bit melakukan perubahan kecil pada kemunculan Hinata di opening. Asalnya latar kemunculannya adalah siang hari, namun dengan visual baru kemunculannya berubah menjadi berlatarkan malam hari. Baik, mari kita sekarang ke pokok bahasan sesungguhnya mengenai episode ini, yaitu konten dari episode ini. Episode ini dimulai dengan penjelasan mengenai lebih rinci tentang ras Dryad alias ras penjaga hutan Jura ini. Dryad yang merupakan roh penjaga hutan ini sebenarnya memiliki tubuh sendiri berupa pohon biasa yang disebut dengan sebutan Dryas. Karenanya ketika Dryad memanifestasikan dirinya dalam wujudnya yang seperti perempuan bersinar, dia hanya bisa berkeliaran dalam jarak terbatas karena tubuh aslinya tidak kemana-mana. Karenanya Traini dan saudara-saudaranya hanya bisa berkeliaran di sebatas hutan Jura saja. Mengingat Traini akan mengikuti Ramirez ke jamuan Walpurgis, maka Rimuru kemudian berusaha mengatasi masalah mobilitas dari Traini dengan membuat boneka dari tubuh aslinya. Dia lalu kemudian membuat Chaos Core dengan inti Beretta sebagai preferensi. Rimuru lalu memasukkan roh Traini ke dalam boneka tersebut dan ini membuat Traini secara otomatis memiliki tubuh fisik dan bisa mengatasi masalah mobilitas yang sebelumnya menjadi halangan dirinya mengawal Ramirez dalam mengikuti Walpurgis karena sekarang Dryas atau tubuh asli Traini menyatu dengan rohnya. Setelah dia berhasil memperoleh tubuh baru, sekarang Traini berevolusi menjadi Dryas Doll Dryad dan menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Setelah itu kita kembali ke kantor kerja Rimuru dan melihat kalau ternyata Rimuru sedang ganti kostum yang dijahit secara live oleh Shuna. Sesuatu yang jarang terjadi di dunia nyata karena kalau kita bukan slime, ketusuk jarum pastinya sakit. Nah, saat Rimuru memakai kostum kebesarannya, kita bisa lihat kalau Rimuru melakukan beberapa jalur komunikasi yang kemudian kita bisa melihat kalau terdapat 2 poin penting pada komunikasi Rimuru ini. Pertama, sementara Benimaru menghadapi pasukan utama Clayman pimpinan Yamza di bekas kerajaan Orc Orbik, Hakuro dan Zoe akan menggunakan jalur lain dan berencana untuk menyerang ibu kota negara boneka Jistav dan kastil utama Clayman. Namun karena Shuna khawatir akan kemampuan Clayman yang memang berfokus pada pengendalian dan penyerangan mental atau disebut juga brainwash, Shuna memaksa untuk ikut di dalam penyerbuan tersebut. Hakuro dan Zoe sebenarnya memiliki spiritual attack resistance atau ketahanan terhadap serangan mental sehingga mereka tidak terlalu khawatir. Namun Shuna memiliki kekhawatirannya sendiri mengingat Clayman adalah Raja Iblis yang licik dan memiliki banyak skema. Mengingat Shuna merupakan Oni dengan kemampuan sihir paling tinggi di antara para Oni, maka Shuna pun memaksa dirinya untuk ikut dengan Hakuro dan Zoe, dan Rimuru pun akhirnya mengizinkan, mengingat tidak hanya Shuna bisa melarikan diri kapan saja berkat special motion yang dia miliki, namun juga dikarenakan Zoe diprioritaskan untuk melindungi Shuna dalam perjalanan mereka. Kedua,
Benimaru semakin overpower dengan unique skill yang dia peroleh. Unique skillnya Born Leader ini menurut Benimaru memiliki kemampuan untuk melihat gerakan musuh seperti gerakan air sungai. Hal ini sangat wajar dikarenakan unique skill yang satu ini pada dasarnya adalah unique skill yang semua karakteristiknya cocok untuk dimiliki oleh seseorang pemimpin yang memimpin seluruh pasukan. Unique skill Born Leader ini memiliki 4 subset skill, yaitu Thought Acceleration yang kita tahu merupakan kemampuan yang membuat proses berpikir Benimaru menjadi jauh lebih cepat. Dominate Thought atau dominasi pikiran yang pada dasarnya adalah kemampuan untuk membuat para bawahan dan tentaranya bergerak seperti apa yang Benimaru pikirkan secara otomatis. Inspire Forces yang berfungsi sebagai penggelora semangat pasukan, dan tentu saja kemampuan terakhir yaitu Compute Prediction. Kemampuan inilah yang membuat Benimaru bisa melihat dan memperhitungkan gerak pasukan musuh. Digabungkan dengan Thought Acceleration, kemampuan prediksinya akan jauh lebih efektif dari biasanya. Pada pertempuran ini, kita bisa melihat taktik dan kejeniusan dari Benimaru. Mengingat para pasukan Majin Clayman yang dipimpin oleh Yamza sedang mencari para pengungsi penduduk Yurazania untuk dijadikan tumbal pengorbanan kebangkitan Clayman menjadi True Demon Lord, dia menggunakan tentara Yurazania yang memiliki kecepatan paling tinggi untuk memancing para pasukan Clayman tersebut ke celah tebing. Sebenarnya kalau Yamza membaca seni perang Sun Tzu, dia mestinya tahu kalau celah tebing adalah daerah rawan sergapan. Tapi ya dia nggak baca seni perang Sun Tzu, jadinya dia nggak ngerti hal ini. Nah, di celah tersebut 2000 pasukan elit bawahan Guild sudah menunggu. Dan seperti yang kita lihat, kemampuan sihir bumi dari 2000 pasukan orc elit tersebut berhasil membuat longsor besar yang membunuh sebagian besar pasukan. Sisanya beberapa majin yang bisa terbang akan disergap oleh para pasukan Hiryu bawahan Gabiru dari atas. Selain itu, apabila ada majin yang memanjat naik, para pasukan orc sudah menunggu di atas dengan pentungannya, sehingga usaha mereka untuk naik kembali ke permukaan tidak akan berhasil. Strategi Benimaru ini begitu efektif sehingga Sofia yang melihat pertempuran ini menganggap kalau pertempuran ini sangat berat sebelah. Selanjutnya, Benimaru kemudian memerintahkan Three Biscuiteers untuk melawan dan mengalahkan para pemimpin dan petinggi di pihak Clayman. Pada peristiwa ini pun kita bisa melihat kalau Benimaru masih menggunakan kejeniusan taktiknya. Benimaru tahu kalau para lycanthropy adalah ras yang memang memiliki pride dan kebanggaan atas kekuatan mereka. Karenanya mereka kadang tidak peduli kalau mereka mesti melawan musuh yang lebih kuat atau lebih culas dari mereka. Untuk itulah Benimaru menempatkan para jenderal Tempest untuk menemani mereka. Sofia yang melesat di angkasa ditemani oleh Gabiru dan beberapa pasukan Hiryu. Fobio yang sebelumnya dimanfaatkan oleh para badut sehingga berubah menjadi Charybdis mendatangi Footman dan Tyr, yang tentu saja peristiwa ini kelihatan seperti bunuh diri karena kita tahu kekuatan para badut ini. Tapi untungnya Geld yang juga punya urusan dengan Footman dan pernah dimanfaatkan oleh para badut ikut membantu. Nah, yang paling menarik tentu saja pertarungan antara Three Biscuiteers yang paling kuat, yaitu Alvis, sang siluman ular melawan Yamza, salah satu dari 5 jari Clayman dan jenderal pasukan musuh. Dari yang kita bisa lihat, Yamza sebenarnya sudah siap untuk melarikan diri ketika melihat pasukannya hancur dan sudah kocar-kacir. Dia berbohong kepada para bawahannya dan mengatakan kalau dia akan memanggil Adalman sang jari telunjuk dan menggunakan tentara undeadnya sebagai bantuan. Padahal sesungguhnya dia ingin melarikan diri. Namun kita bisa melihat kalau diagram teleportasi yang dia gunakan tidak berhasil dipakai, sehingga Yamza berkesimpulan kalau musuh telah melakukan interferensi spasial. Dia kemudian masuk ke dalam tenda bawahannya dan menemukan kalau bawahannya telah terkena paralisis, poison, dan petrification. Kalau kalian tidak tahu istilah-istilah ini, Wong Anime sarankan silahkan main Final Fantasy atau game fantasi berbasis RPG lainnya. Kedua peristiwa terpisah tadi terjadi dikarenakan dua kemampuan unik dari sang siluman KKN69 kita yang satu ini. Dia memiliki extra skill yang disebut Snake Eyes. Kemampuan ini membuat orang yang ada di dalam lingkup pandangan matanya terkena status abnormal seperti paralisis, poison, insanity, ataupun petrification. Namun yang paling berbahaya dari Alvis adalah unique skillnya. Salah satu alasan kenapa Yamza tidak bisa berteleportasi adalah karena hal ini. Alvis memiliki unique skill yang memiliki nama Oppressor.
Unique skillnya ini memiliki 3 subset skill, yaitu Thought Acceleration, Spatial Interference, dan Spatial Motion. Skillnya ini membuat pengguna sihir tidak bisa mengeluarkan sihir dengan tepat. Koordinasi spasial yang dia lakukan membuat mantra-mantra sihir, terutama yang menggunakan diagram di tanah ataupun udara, terganggu karena akan segera digagalkan. Sedangkan para bawahan Yamza lainnya dengan mudah bisa dihabisi karena Snake Eyes milik Alphys. Tidak punya pilihan lain, Yamza pun pada akhirnya menantang duel 1 lawan 1 melawan Alphys. Namun seperti yang kita duga, anak buah dari Raja Iblis yang paling licik tentunya akan menggunakan taktik licik pula. Pada akhirnya dia menggunakan para bawahannya untuk menyergap Alphys. Terlepas Alphys bisa mengatasi sergapan tersebut, namun tebasan Yamza yang terakhir hampir saja mengenai lehernya. Dan disinilah sang man of the match, Gobta, sang lord, menahan serangan Yamza sebelum serangannya sampai di leher Alphys. Gobta ini lumayan menarik. Kita bisa melihat dia sebenarnya kalau mau bisa melawan Yamza. Tapi ya karena sehari-harinya dia dikelilingi oleh para monster overpower, jadi dia kelihatannya agak kurang sadar akan kemampuannya sendiri. Kita bisa melihat kalau sebenarnya dari skill Gobta, dia tidak hanya bisa melawan Yamza, malah mungkin bisa mengalahkannya. Dia tidak hanya menangkis serangan pedang Yamza, tapi dia juga bisa menghindari serangan sergapannya. Selain itu, senjata pedang es Yamza ternyata memiliki kualitas yang sama dengan pedang petir hitam Gobta. Jadi ya lucu ketika kita melihat betapa senangnya Gobta ketika dia ternyata tidak harus melawan Yamza. Baiklah semuanya, itulah video pembahasan Tensura episode terbaru kemarin. Dan dengan ini Huang Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di pembahasan episode selanjutnya.